Sebenarnya apa makna paling dalam dari Menteng Bersuara Indonesia ini sih? Apakah nantinya suara-suara anak muda, milenial ataupun generasi boomers itu bisa tersampaikan juga di sini, Pak? Ya, bicara Menteng Bersuara. Di jalan tua, bawah lampu kota, Menteng berdiri dengan cerita. Di jalan rindang penuh sejarah, rumah besar, pagar tak terbuka. Anak muda bicara revolusi, sambil update di layar glossy. Katanya bebas, katanya maju, tapi suara kecil tenggelam selalu. Halo generasi bersuara, kembali lagi di Menteng Bersuara, Paradoks Indonesia, di mana sebuah ruang, aspirasi, serta suara-suara dikumpulkan secara jelas dan terbuka di sini. Bersama saya Sultan Bayu, yang malam hari ini tidak hanya ingin bertanya, tapi menyerap suatu makna dari suara-suara yang hadir dalam masyarakat Indonesia. Podcast ini hadir sebagai ruang diskusi terbuka, tempat bertemunya ide kritik dijadikan dalam satu ruang, dan yang nantinya akan kita sampaikan kepada aspirasi terhadap pejabat-pejabat dan pemegang tahta di luar sana. Karena setiap suara selalu punya cerita, saya Sultan Bayu ingin memulai dari pertanyaan paling mendasar kepada Bapak Hasan Basri. Bapak Hasan, apa kabar hari ini? Kabar alhamdulillah baik. Oke, Bapak sebelumnya dari mana ini? Biasa tugas sebagai seorang lawyer harus rapi, harus stamina harus bagus. Kebetulan Pak Hasan ini adalah founder dari Menteng Bersuara Paradoks Indonesia juga nih, generasi bersuara. Nah, aku juga mau nanya nih Pak, sebenarnya apa makna paling dalam dari Menteng Bersuara Indonesia ini sih? Apakah nantinya suara-suara anak muda, milenial ataupun generasi boomers itu bisa tersampaikan juga di sini, Pak? Ya. Jadi semua kegiatan di dalam Menteng Bersuara Paradoks Indonesia punya cerita tersendiri. Ceritanya berawal dari gagasan dulu waktu para pelaku usaha kecil dan menengah seluruh Indonesia di bawah Korlap, Koalisi Relawan Pedagang Pasar Pendukung Prabowo, memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Prabowo. Dari situ lahirlah satu gagasan di mana Pak Prabowo membangun, namanya ada Astacita kabinetnya, Kabinet Merah Putih, Astacita Merah Putih. Lalu Astacita Merah Putih itu menjelma menjadi Astacita Merah Putih Kerakyatan. Iya. Kenapa kita katakan kerakyatan? Karena memang Pak Prabowo ini pemerhati dan peduli terhadap usaha-usaha yang terjadi di masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah. Dan beliau konsen sekali, peduli sekali. Bahkan beliau saking pedulinya, beliau bersedia menjadi Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia periode 2008-2013. Itu satu bukti dan fakta Pak Prabowo adalah orang yang peduli kepada para pedagang, kepada para petani, dan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah seluruh Indonesia. Itu adalah awal dari satu pemikiran lahirnya. Lalu bicara Menteng Bersuara. Di Menteng ini tempat tinggal dari semenjak Indonesia merdeka. Para tokoh-tokoh bangsa yang banyak bermukim di Menteng. Di antaranya ada pahlawan seperti Ahmad Yani, Nasution, dan tokoh-tokoh pergerak lainnya tinggal di Menteng. Saat Indonesia merdeka ada juga kan rumahnya Pak Soeharto, rumahnya Pak SBY pun juga di Menteng sekarang, ya kan. Lalu rumahnya Ibu Mega pun juga di Menteng, dan banyak sekali tokoh-tokoh yang tinggal di Menteng. Bahkan yang mendunia pun tinggal di Menteng. Seperti halnya
Obama sekolah di Menteng. Nah, posisi Menteng ini adalah mereka harus bersuara. Nah, kita menghimbau agar masyarakat Menteng, generasi Menteng bersuara untuk Indonesia. Ya kan? Bersuara untuk Indonesia. Seperti apa bersuaranya? Tentu melihat situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Berharap semuanya baik-baik saja. Karena kritik-kritik yang membangun ini sangat dibutuhkan oleh Presiden kita yang mulia Bapak Prabowo Subianto. Itu gambarannya. Berarti Menteng ini selalu punya cerita terhadap garis panjang sejarah Indonesia ya, generasi bersuara. Dan mengenai Asta Cita Merah Putih itu bukan sekedar slogan politik aja. Ini merupakan suatu harapan untuk negara yang berbangsa dan berdaulat. Bukan begitu, Pak Hasan? Iya, Dan betul. cita-cita ini kita akumulasikan lewat Menteng Bersuara Paradok Indonesia ini. Kalau menurut Bapak sendiri nih, Pak Hasan, banyak masyarakat Indonesia saat ini yang memiliki aspirasi sangat banyak lah. Mulai dari segi ekonomi, politik, serta kebudayaan bermasyarakat. Tapi banyak masyarakat Indonesia yang pada akhirnya tidak memiliki suara-suara. Itu menurut Bapak itu kenapa untuk saat Ya. ini, Pak? Kalau kita lihat, dasar itulah karena kurang bersuara. Kadang-kadang masyarakat itu mengeluh di dalam kesunyian, mengeluh kesehariannya di dalam kesulitan. Nah, lahirlah sebuah gagasan ide Menteng Bersuara ini akan menjawab ketersembunyian itu dan kurangnya masyarakat bersuara. Bukan nggak kurang bersuara, masyarakat banyak bersuara, tetapi tidak ada suara yang disampaikan menggema seperti halnya yang kita harapkan Menteng Bersuara. Menteng Bersuara ini diharapkan menjadi satu gagasan di mana semua pemimpin di negeri ini, semua orang-orang yang cinta negeri ini, semua orang-orang yang cinta terhadap bangsanya, NKRI, semuanya harus bersuara positif. Nah, Menteng Bersuara ini adalah bertujuan agar masyarakat seluruh Indonesia bisa bersuara dengan baik, mengkritik dengan baik, menyampaikan sesuatu dengan baik, sehingga apa yang disampaikan itu sampai kepada tujuan, itu harapannya. Oh, begitu ya, Pak. Jadi kalau aku lihat sekarang itu banyak anak muda itu aktif, Pak. Ya. Tapi kurang bingung untuk mencari wadah bersuaranya itu lewat mana. Ada yang aktif bidang politik, ekonomi, mengikuti HIPMI mungkin, kalau politik mungkin mengikuti kaderisasi partai. Dan kalau kita lihat, Menteng Bersuara ini bisa turut aktif dalam menunjang wadah untuk generasi-generasi muda sekarang, bukan begitu, Bapak? Oh, iya. Jadi Menteng Bersuara ini untuk kalangan semua generasi tua, generasi milenial, generasi muda, dan generasi-generasi yang cinta terhadap Indonesia. Nah, di sini ini ada Menteng Bersuara Paradok Indonesia. Makna paradok ini adalah antara kebijakan dengan pelaksanaan itu berbeda. Nah, itulah yang membuat sulit negara ini, yang membuat sulit bangsa ini. Karena disumpah untuk memberikan seluruh energi dan tenaganya untuk membangun satu perusahaan atau BUMN atau negara, tapi faktanya mereka seringkali melakukan satu perbuatan-perbuatan tercela, seperti halnya korupsi, nepotisme, gratifikasi. Ini kan sebenarnya tidak dibolehkan. Sehingga kecerdasan anak bangsa akibat permainan-permainan yang tidak baik ini atau cara-cara yang tidak baik ini tentu berharap harus dihentikan. Profesionalisme harus dikedepankan. Tidak ada lagi korupsi di Republik ini. Karena korupsi itu adalah musuh bangsa, musuh negara, musuh rakyat kecil, dan musuh kita semuanya. Jadi Menteng Bersuara Paradok Indonesia itu salah satu misinya mengurangi sikap-sikap yang tidak baik, perbuatan-perbuatan korupsi yang semakin merajalela. Yang kita khawatirkan sekarang ini sudah bisa terlihat bahwa korupsi di Indonesia ini sudah seperti seperti zombie.
zombie itu mengisap darah orang, ya kan? Lalu orang yang diisap darahnya ikut juga menjadi zombie. Oh iya, benar. Nah, jadi jika satu yang kena virus zombie, maka mereka akan jadi zombie lagi. Nah, yang kita khawatirkan, zombie-zombie korupsi di Indonesia ini sudah bertebaran di seluruh lembaga negara, di seluruh lapisan masyarakat, dan di seluruh instansi-instansi negara, baik swasta maupun pemerintah. Nah, jangan lagi ada zombie korupsi di negeri ini. Itulah yang kita lawan bersama-sama. Sehingga apa yang dikatakan Pak Prabowo, kita harus menjadi negara yang berdaulat, kita harus menjadi negara yang bermoral, kita harus menjadi negara yang betul-betul mencintai NKRI untuk kedepannya. Ini adalah saatnya. Saya pikir gitu. Oke, baik Bapak. Bapak Hasan sendiri sebelumnya kan aktif dalam Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Ya. Bagaimana cara Bapak merelevansikan latar belakang Bapak, apa yang Bapak aspirasikan kepada Presiden atau pejabat-pejabat lainnya yang pada akhirnya hari ini menjadi satu kebijakan yang mungkin dapat membantu ini, Pak? Menteng bersuara di malam jam.